Beraninya kamu mau ikut? Itu bukan tempatmu. Ibu mertuaku menatap lurus ke wajahku saat mengatakannya. Kalimat itu terlontar ketika aku bilang aku ingin ikut ke acara perayaan promosi ayah mertuaku menjadi direktur di perusahaan konglomerat tempatnya bekerja. Di sana isinya orang-orang hebat semua. Dari perusahaan besar. Apa kata mereka nanti? Kalau melihat menantu dari perusahaan kecil yang namanya saja tidak pernah dengar. Bisa jatuh martabat keluarga kita. Kamu di rumah saja, jaga anak. Keluarga suamiku sedang sibuk mempersiapkan diri. Ayah mertua mencoba setelan jas barunya, ibu mertua menyetrika kebaya mewahnya, dan mereka semua bercakap-cakap dengan suara penuh semangat. Di antara semua anggota keluarga yang akan hadir, hanya aku dan putriku yang diminta tinggal. Sepertinya, bagi mereka, aku dan putriku bukanlah bagian dari keluarga. Selama pernikahanku, aku selalu menjadi menantu memalukan yang bekerja di perusahaan kecil. Sebaliknya, ayah mertua dan suamiku bekerja di grup Nusantara Jaya, sebuah konglomerat raksasa. Di rumah ini, aku adalah orang yang selalu berada di dapur, mencuci piring. Aku adalah orang yang berdiri di pojok ruangan, karena tidak ada tempat untukku di sofa ruang tengah. Aku adalah orang yang selalu terdorong keluar dari bingkai saat foto keluarga diambil. Perusahaan kecil itu, kan, bisa bangkrut kapan saja. Harusnya kamu bersyukur bisa menikah dengan keluarga dari perusahaan besar. Keluarga mertuaku tidak pernah berhenti meremehkanku. Bahkan suamiku sendiri hanya dia menonton, tanpa pernah membelaku. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kenapa selama ini aku sabar menahannya. Kenapa aku menyembunyikan latar belakangku yang sebenarnya. Dan siapa pemilik sejati dari perusahaan yang begitu mereka banggakan itu. Pada hari pesta perayaan itu, aku tetap datang. Meskipun aku tidak diundang, dan hari itu, di hadapan lebih dari 1.000 karyawan, keluarga mertuaku tidak bisa mengangkat kepala mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Izinkan aku menceritakan kisahku, sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, agar lebih nyaman mendengarkannya. Cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Pukul 7 malam. Suara televisi menggema di ruang keluarga rumah mertuaku. Ayah mertuaku, Pranoto, duduk di tengah sofa, memegang remote sambil menonton berita. Di sampingnya, ibu mertuaku, Ratih, sedang mengupas buah. Suamiku, Bima, duduk di ujung sofa sambil memainkan ponselnya. Dan aku berdiri di dapur, mencuci piring. Aku mencuci penanak nasi, panci sup, dan 4 buah wadah makanan satu persatu, lalu meletakkannya di rak pengering. Meskipun ujung jariku sudah keriput karena terlalu lama terendam air, tidak ada seorang pun di ruang keluarga yang menoleh ke arah dapur. Bima, kamu sudah sapa Pak Direktur, kan? Suara ayah mertuaku memenuhi ruangan. Sudah, Ayah. Tadi makan siang saya sempat bertemu langsung dengan beliau. Bagus. Memang begitu seharusnya. Perusahaan besar itu beda. Kita harus pintar menjaga hubungan baik, baru orang-orang di atas akan memperhatikan kita. Ibu mertuaku menimpali sambil meletakkan sepotong apel di piring. Benar sekali. Keluarga kita ini, kan? Keluarga Nusantara Jaya. Pak Pranoto di Nusantara Jaya. Bima juga di Nusantara Jaya. Dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah dipandang sebelah mata. Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang memegang spons cuci piring. Nusantara Jaya. Nama itu disebut berkali-kali dalam sehari di rumah ini. Saat sarapan, saat menonton berita malam, setiap kali ada tamu datang, seolah-olah itu adalah nama keluarga kami. Nama perusahaan itu selalu menjadi pusat dari setiap pembicaraan. Oh ya, Anjani. Tiba-tiba ibu mertuaku memanggil namaku. Aku menoleh dan menjawab, iya, Bu. Katanya di kantormu sedang sibuk, ya? Sering lembur? Ah, iya, Bu. Bulan ini ada proyek baru. Wajar saja. Perusahaan kecil, kan? Pegawainya sedikit, jadi satu orang harus mengerjakan banyak hal. Ibu mertuaku mengatakannya tanpa nada jahat, seolah hanya menyatakan fakta. Lalu ia langsung mengganti topik, Bima, katanya minggu ini ada acara makan-makan kantor, ya? Di mana? Aku kembali mencuci piring. Perusahaan kecil,
Dua kata itu adalah satu-satunya deskripsi tentang diriku di rumah ini. Apa yang aku kerjakan, proyek apa yang aku tangani, bagaimana penilaian atasan terhadapku, tak seorang pun dari mereka yang peduli. Sambil mengelap tangan dengan serbet, aku memandang ke arah ruang keluarga. 3 orang yang duduk berdampingan di sofa, tertawa sambil menonton TV. Di dalam pemandangan itu, tidak ada tempat untukku. Di rumah ini, nilai seseorang diukur dari nama perusahaan tempatnya bekerja. Dan di urutan paling bawah, selalu ada aku. Kejadian seperti ini bukan hanya sekali atau 2 kali. Kalau kuingat-ingat, ada banyak sekali momen di mana aku merasa seperti manusia tak kasat mata di rumah mertuaku. Aku teringat acara ulang tahun pertama putriku, Kirana. Kami merayakannya di sebuah restoran prasmanan mewah di Jakarta Selatan. Ibu mertuaku yang menentukan semuanya, mulai dari tempat, menu makanan, hingga souvenir. Aku hanya mengikuti perintahnya. Saat para tamu mulai berdatangan, ibu mertuaku berdiri di pintu masuk untuk menyambut mereka. Wah, selamat datang. Ini cucu pertama kami. Keluarga dari pihak mertua, rekan kerja ayah mertua, kenalan-kenalan mereka. Ibu mertuaku menyapa mereka semua satu persatu. Ayahnya Kirana kerja di Nusantara Jaya. Loh, zaman sekarang, bisa bekerja di perusahaan sebesar itu. Kan, luar biasa. Masa depannya pasti cerah. Suamiku berada di antara para tamu, berjabat tangan, bertukar kartu nama, dan menyapa dengan senyum lebar. Status sebagai karyawan perusahaan besar membuatnya menjadi salah satu bintang di acara itu. Dan aku berdiri di sampingnya, menggendong Kirana sambil berfoto. Mbak, tolong berdiri di sini. Tolong senyum sedikit. Ya, Kirana, lihat sini. Nak. Aku bergerak ke sana kemari mengikuti arahan fotografer, memastikan makanan di meja tamu tidak kurang, dan mengambil kantong souvenir jika habis. Menantunya kerja apa? Sepertinya seseorang bertanya pada ibu mertuaku. Jawaban ibu mertuaku singkat saja. Oh, menantu saya? Ibu rumah tangga biasa. Anaknya, kan, penghasilannya sudah besar. Ia memperkenalkan aku, yang bekerja di perusahaan kecil, sebagai ibu rumah tangga kepada kenalan-kenalannya. Setelah itu, tidak ada lagi yang bertanya tentang pekerjaanku. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, aku menatap Kirana yang tertidur pulas. Apakah kelak ia akan mengingat hari ini? Hari di mana ibunya hanya berdiri di belakang, sementara ayahnya diperkenalkan dengan begitu membanggakan. Saat itu, aku hanya mengabaikannya. Kupikir, ini kan acara keluarga mertua. Mungkin memang sudah seharusnya seperti ini. Beberapa hari kemudian, saat sedang merapikan foto-foto acara, ibu mertuaku berkata, foto ini bagus sekali. Bima sedang menggendong Kirana. Di dalam foto yang dipilihnya, ada suamiku, Kirana, dan kedua mertuaku. Semuanya tersenyum bahagia. Aku mungkin berada di suatu tempat di luar bingkai, entah sedang membagikan souvenir atau mengantar tamu pulang. Nanti kita cetak besar. Pasang di ruang keluarga. Ibu mertuaku berkata dengan puas. Aku hanya menjawab, iya. Bu, aku sendiri tidak yakin apakah hal seperti itu pantas untuk membuatku merasa sedih. Di acara kumpul keluarga besar pun, hal serupa terus terjadi. Saat Lebaran, seluruh kerabat dari pihak ayah mertua berkumpul. Sebuah pertemuan besar yang dihadiri hampir 20 orang. Sejak pagi, aku membantu ibu mertua memasak rendang, membuat opor, dan menata meja makan. Setelah makanan siap dan para orang tua duduk untuk makan, percakapan pun mengalir. Bima, bagaimana di kantor? Lancar? Tentu saja. Nusantara Jaya itu perusahaan nomor 1. Bima di sana sangat dihargai. Ibu mertuaku tidak pernah lupa memamerkan suamiku. Kemudian, saat pembicaraan beralih ke Kirana, kalimat ini pasti akan menyusul. Kirana nanti kalau sudah besar harus seperti ayah, ya, masuk perusahaan besar. Nenek berharap sekali. Loh, Kirana masih terlalu kecil untuk mengerti, tapi kata-kata itu terdengar jelas di telingaku, seperti ayah. Perusahaan besar. Bagaimana dengan ibu? Aku tidak bisa menanyakan itu di sana. Aku hanya tersenyum sambil menyuapkan makanan ke mulut Kirana. Pengabaian atau penghinaan semacam ini terjadi berulang kali. Belum lama ini, saat sedang minum-minum dengan saudara-saudaranya, ayah mertuaku berkata,
Tahun ini, aku dapat kabar bakal diangkat jadi direktur. Belum pasti, sih, tapi kemungkinannya besar. Wah, serius? Direktur itu jabatan tinggi, kan? Direktur di Nusantara Jaya itu bukan main-main. Tidak sembarang orang bisa. Ayah mertuaku tersenyum bangga. Ya, aku sudah bekerja di sana hampir 30 tahun. Sudah sepantasnya. Lah, semua orang di sana memberinya selamat, sementara ibu mertuaku terus berkata, belum pasti, loh, belum, meskipun senyumnya mereka sampai ke telinga. Aku mendengarkan percakapan itu sambil membereskan piring-piring kotor. Direktur perusahaan besar. Jika gelar itu melekat pada keluarga ini, kebanggaan mereka pasti akan melambung tinggi. Dan di bawah bayang-bayang kebanggaan itu, aku dan perusahaan kecilku akan semakin tak terlihat. Saat mencuci piring di dapur, tiba-tiba aku teringat Kirana. Anak ini akan tumbuh dengan terus-menerus mendengar hal seperti ini. Ayah dari perusahaan besar, kakek juga dari perusahaan besar, kebanggaan keluarga perusahaan besar. Lalu, bagaimana dengan ibunya? Nama perusahaan ibunya tidak pernah terdengar. Hanya orang yang bekerja di perusahaan kecil. Ketika Kirana masuk sekolah dan teman-temannya bertanya tentang pekerjaan orang tuanya, bagaimana ia akan memperkenalkan ibunya? Apakah ia akan menjawab dengan ragu-ragu? Sepertiku, pikiran itu menusuk hatiku seperti duri kecil. Keluarga mertuaku selalu mengukur status seseorang dengan standar perusahaan besar. Di puncak hierarki ada ayah mertuaku yang akan menjadi direktur, diikuti oleh suamiku yang merupakan karyawan di sana, lalu ibu mertuaku sebagai istri dari petinggi perusahaan besar. Dan di ujung barisan, di tempat yang nyaris tak terlihat, ada aku dan Kirana. Atau mungkin, kami bahkan tidak berada di dalam barisan itu sama sekali. Untungnya, di perusahaan tempatku bekerja, situasinya berbeda. Hari itu ada rapat tim. Aku akan mempresentasikan rencana pemasaran untuk merek baru yang sudah kusiapkan. Dengan hati berdebar, aku menampilkan slide dan mulai menjelaskan poin demi poin. Analisis pasar, definisi target konsumen, strategi untuk setiap kanal, hingga proyeksi hasil. Materi itu adalah hasil kerjaku selama hampir 2 bulan, seringkali hingga larut malam. Setelah presentasi selesai, suasana hening sejenak. Manajer timku yang pertama kali angkat bicara. Anjani, ini bagus sekali. Terima kasih, Pak. Bukan basa-basi, loh. Jujur saja, untuk perusahaan seukuran kita, sulit sekali membuat proposal sekaliber ini. Ini bahkan tidak akan kalah jika diajukan ke tim pemasaran perusahaan besar. Seorang senior di sebelahku menambahkan, benar, Anjani. Kalau nanti kamu mau pindah kerja, bilang saja, ya. Saya akan tulis surat rekomendasi. Kemampuanmu ini diakui di mana saja. Semua orang tersenyum dan mengangguk setuju. Wajahku memerah karena malu, dan aku menunduk. Perusahaan ini mungkin kecil, tapi pekerjaan yang kulakukan tidaklah kecil. Setidaknya di sini, ada orang-orang yang menghargaiku apa adanya. Setelah rapat, saat aku kembali ke mejaku, manajer tim menghampiriku, Anjani, sebentar. Iya, Pak. Yang tadi saya bilang di rapat itu serius. Saya merasa tenang punya orang seperti kamu di tim ini. Kalau ada tawaran dari tempat lain, bilang saja, ya. Nanti saya coba negosiasikan kenaikan gaji untukmu. Aku tersenyum dan menjawab, saya belum ada pikiran ke sana, Pak. Rasanya masih banyak yang bisa saya pelajari di sini. Baiklah, terima kasih. Tapi serius, kemampuanmu itu akan diakui dimanapun. Ingat itu, ya. Dalam perjalanan pulang, suasana hatiku sangat baik. Aku baru menyadari betapa besarnya kekuatan yang kudapat dari sebuah pengakuan. Namun, saat tiba di rumah, suasananya berbeda dari biasanya. Begitu membuka pintu, aku mendengar suara ayah mertuaku, nadanya lebih tinggi dan penuh semangat. Akhirnya resmi. Saat aku masuk ke ruang keluarga, ayah mertuaku berdiri dari sofa. Ibu mertuaku tersenyum cerah di sampingnya, dan suamiku juga sudah pulang kerja. Ayah, ada apa? Anjani, ayah resmi diangkat jadi direktur. Tadi dapat telepon dari bagian personalia. Ibu mertuaku bertepuk tangan. Setelah 30 tahun, akhirnya jadi direktur juga. Keluarga kita sekarang jadi keluarga direktur perusahaan besar. Selamat. Ya. Ayah. Aku menunduk memberinya selamat.
Ayah mertuaku berkata dengan bangga. Nanti di acara akhir tahun perusahaan ada pengumuman resminya. Keluarga dari para pejabat yang baru diangkat juga harus hadir. Keluarga juga? Iya. Nanti diberi ucapan selamat di atas panggung, foto bersama. Nusantara Jaya itu, kalau soal beginian sangat perhatian. Ibu mertuaku sudah terlihat sangat antusias. Wah, kalau begitu aku harus pakai baju apa, ya? Kebaya atau gaun? Bima, kamu juga harus buat setelan jas baru, kan? Bu, aku pakai yang ada saja. Lah, tidak bisa begitu. Ini perayaan ayahmu jadi direktur. Harus tampil maksimal. Mendengar percakapan itu, aku bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu, apa saya boleh ikut? Seketika, percakapan mereka terhenti. Ibu mertuaku menatapku dengan senyum canggung. Anjani, di sana itu isinya orang-orang Nusantara Jaya semua. Pejabat-pejabat tinggi juga banyak. Bukannya tidak boleh, tapi, ayah mertuaku menyambung, ya, sebagai keluarga, boleh-boleh saja datang. Tapi jujur, kamu mungkin akan merasa canggung di sana. Semuanya, kan? Orang dari perusahaan besar. Bima, kan? Karyawan Nusantara Jaya, jadi wajar saja. Tapi kamu. Ayah mertuaku tidak melanjutkan kalimatnya. Ibu mertuaku buru-buru menambahkan, lagi pula tidak wajib datang, kok. Kirana juga masih kecil, lebih nyaman di rumah. Tidak perlu repot-repot datang. Tidak perlu repot-repot datang. Kata-kata itu terngiang di telingaku, bukan melarang, tapi jelas berharap aku tidak datang. Baik, Bu. Nanti saya pikirkan lagi. Aku menjawab begitu dan berjalan ke dapur. Sambil menyiapkan makan malam, percakapan di ruang keluarga terus berputar di kepalaku. Pakai kebaya lebih bagus, kan? Terlihat lebih berwibawa. Benar juga katamu. Kita harus menjaga martabat keluarga. Aku meletakkan pisau di atas talenan. Di pesta promosi yang dihadiri seluruh keluarga, aku adalah orang yang tidak perlu repot-repot datang. Aku akan merasa canggung, lebih baik tidak usah datang. Pada akhirnya, di rumah ini, aku adalah seseorang yang ada atau tidaknya tidak menjadi masalah. Masalahnya bukan pada ukuran perusahaan, tapi pada ukuran hati manusia. Sepertinya, orang-orang ini tidak akan pernah memahaminya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata ayah mertuaku terus terngiang di kepala. Kamu mungkin akan merasa canggung, tidak perlu repot-repot datang. Di acara yang dihadiri seluruh keluarga, aku adalah orang yang tidak perlu repot-repot datang. Di kantor, aku dipuji memiliki kemampuan yang diakui di mana saja, tapi di rumah, aku adalah keberadaan yang memalukan untuk diajak ke pesta promosi. Kesenjangan ini semakin sulit untuk kutahan. Saat semua orang sudah tertidur, aku diam-diam keluar ke ruang keluarga. Aku duduk di meja makan dan menyalakan laptop. Cahaya layar menerangi ruangan yang gelap. Di kolom pencarian, aku mengetik, lowongan kerja profesional perusahaan besar. Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Aku hanya ingin melihatnya. Apakah perusahaan besar yang begitu dibanggakan keluarga mertuaku benar-benar dunia yang berbeda bagiku? Layar menampilkan deretan lowongan kerja. Aku membacanya satu persatu, persyaratan, kualifikasi yang diutamakan, deskripsi pekerjaan. Perusahaan besar tidak mengerjakan hal-hal dari dunia lain. Banyak di antaranya mirip dengan apa yang kukerjakan sekarang. Hanya saja, bobot nama perusahaannya berbeda. Nama-nama perusahaan terkenal muncul, dan di antaranya ada Nusantara Jaya. Saat melihat nama itu, perasaanku menjadi aneh. Nama yang kudengar berkali-kali setiap hari di rumah ini. Kebanggaan ayah mertuaku, tempat kerja suamiku, kebanggaan ibu mertuaku, pusat dari segalanya. Lowongan profesional tim strategi pemasaran. Pengalaman minimal 3 tahun. Diutamakan yang berpengalaman di bidang pemasaran merek atau digital. Aku membaca persyaratannya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kulakukan. Bahkan, pengalamanku menangani berbagai hal di perusahaan kecil mungkin bisa menjadi nilai tambah. Tunggu, apa yang sedang kupikirkan? Aku menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Apakah aku mencoba menyesuaikan diri dengan standar mertuaku? Jika aku masuk ke perusahaan besar yang mereka akui, apa yang akan berubah? Apakah mereka akan memandangku berbeda?
Bukan itu yang penting. Aku hanya tidak mau lagi hidup tertindas di rumah ini. Aku tidak mau menunduk hanya karena satu kata, perusahaan kecil. Aku ingin menjadi ibu yang membanggakan di depan Kirana. Coba saja dulu. Kalau tidak berhasil, baru aku pergi. Belum terlambat. Aku menyimpan beberapa lowongan kerja dari perusahaan besar, termasuk dari Nusantara Jaya. Lalu, aku menutup laptop dengan pelan. Keesokan malamnya, seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Aku memberanikan diri untuk bicara. Aku sepertinya mau coba cari kerja baru. Ayah mertuaku berhenti makan dan menatapku. Pindah kerja? Kemana? Sedang cari-cari, yah. Ada beberapa lowongan untuk profesional di perusahaan besar, jadi mau coba melamar. Ibu mertuaku tertawa sinis. Perusahaan besar? Anjani, kamu pikir perusahaan besar itu gampang dimasuki? Memangnya semua orang bisa masuk ke sana? Tetap mau coba, Bu. Kalau tidak diterima, ya sudah, tapi saya ingin mencoba. Ya, melamar. Sih, hakmu. Tapi jangan terlalu berharap. Nanti kalau ditolak, kamu sendiri yang sakit hati. Suara ibu mertuaku terdengar lebih seperti kepastian daripada kekhawatiran. Kepastian bahwa pasti tidak akan diterima. Suamiku ikut menimpali. Benar kata ibu. Perusahaan besar itu tidak mudah. Aku saja dulu susah payah masuknya. Aku hanya menjawab iya dan lanjut makan. Dalam hati aku berpikir, tentu, aku tidak berharap apa-apa. Harapan bahwa kalian akan memandangku berbeda sudah lama kupadamkan. Ini hanyalah usaha terakhir untuk diriku sendiri. Aku ingin mencoba memenuhi standar yang begitu kalian banggakan. Jika setelah itu pun tidak berhasil, aku bisa meninggalkan rumah ini tanpa penyesalan. Malam harinya, aku kembali membuka dan merapikan CV-ku. Proyek-proyek yang pernah kutangani, pencapaian, hal-hal yang kupelajari. Saat menuliskannya satu persatu, aku baru sadar betapa banyak hal yang telah kukerjakan di perusahaan kecil itu. Dengan ini, sepertinya aku bisa bersaing di perusahaan besar, pikirku. Setidaknya, coba kirim lamaran saja. Sambil mencuci piring, aku memantapkan hatiku. Apakah ini usahaku untuk memperbaiki hubungan dengan mertua, atau persiapan untuk pergi dengan kepala tegak? Jujur, aku sendiri tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak mau lagi disebut sebagai menantu yang bekerja di perusahaan kecil. Itulah awal dari usaha terakhirku. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan pulang kerja. Saat berjalan menuju stasiun MRT, ponselku berdering. Notifikasi email. Tanpa pikir panjang, aku membuka layar dan langkahku terhenti. Pemberitahuan kelulusan. Hasil seleksi profesional tim strategi pemasaran grup Nusantara Jaya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku buru-buru melihat sekeliling, lalu berlari ke toilet terdekat di sebuah gedung. Aku menutup pintu bilik dan membuka email dengan tangan gemetar. Terima kasih atas lamaran Anda. Dengan ini kami memberitahukan bahwa Anda dinyatakan lulus seleksi. Aku membacanya 3 kali. Jangan-jangan aku salah lihat, atau email ini salah kirim. Tapi tidak. Di sana tertulis namaku, Anjani. Grup Nusantara Jaya, perusahaan yang selama ini hanya kudengar namanya dalam kebanggaan mereka. Aku diterima. Tanpa sadar, air mataku mengalir. Entah karena bahagia, sedih, atau keduanya. Aku berdiri sendirian di bilik toilet itu, menangis cukup lama. Di akhir pekan, aku mengunjungi rumah ibuku. Kami duduk berdua, minum teh sambil mengobrol. Belakangan ini, ibuku terlihat sangat sibuk. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tenang. Ibu kelihatannya sibuk sekali, ya? Kelihatan lelah? Iya, sedikit. Setelah lama beristirahat, sekarang mau kembali lagi. Banyak yang harus disiapkan. Ibu akhirnya kembali? Ibuku mengangguk pelan. Iya. Tapi rasanya tidak segugup saat pertama kali mendirikan perusahaan dulu. Dulu, kan, mulai dari nol. Sekarang, setidaknya aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tahu perusahaan mana yang akan ibuku pimpin kembali. Perusahaan yang ia bangun dari awal bersama ayahku. Kebetulan, perusahaan itu adalah tempat yang begitu dibanggakan oleh keluarga mertuaku. Tapi aku tidak pernah menceritakan fakta ini pada mereka. Aku merasa itu akan memberi mereka beban. Dan jujur saja,
Aku khawatir mereka akan memanfaatkan latar belakang ibuku. Bu, sebenarnya ada yang mau Anjani sampaikan. Apa itu? Aku pindah kerja. Atau lebih tepatnya, akan pindah ke perusahaan besar. Ibuku meletakkan cangkir tehnya dan menatapku. Benarkah? Kemana? Nusantara Jaya. Aku belum bilang ke mertua. Rencananya mau kusampaikan di acara akhir tahun perusahaan. Ibuku menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Baiklah, itu keputusanmu. Tapi, Anjani, apapun keputusanmu nanti, ibu akan selalu mendukungmu. Kamu tahu itu, kan? Aku mengangguk. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, haruskah aku memberitahu mertua tentang kelulusanku? Apa reaksi mereka nanti? Wah, beruntung sekali. Atau, lihat, kan? Perusahaan besar memang lebih baik. Atau mungkin tatapan curiga. Kok bisa? Apapun reaksinya, rasanya tidak akan menyenangkan. Jadi, aku memutuskan untuk menunggu sampai acara akhir tahun. Lebih baik menunjukkannya langsung di sana. Ibuku juga sedang melangkah ke panggung barunya, dan aku pun melangkah ke tempat baru dengan kakiku sendiri. Di mana kedua jalan ini akan bertemu, aku sendiri belum tahu. Pagi hari sebelum acara akhir tahun, seluruh keluarga berkumpul di meja makan untuk sarapan. Ayah mertuaku tampak lebih bersemangat dari biasanya, dan ibu mertuaku terus tersenyum. Besok akhirnya hari he, kata ayah mertuaku sambil menyendok supnya. Ibu mertuaku meletakkan sendoknya dan menimpali, iya, ya. Setelah hampir 30 tahun bekerja, akhirnya jadi direktur. Wah, besok aku harus pakai baju apa, ya? Kebaya atau gaun? Pakai apa saja yang bagus. Besok itu hari bersejarah bagi keluarga kita. Keduanya terus tertawa, sambil membicarakan rencana besok. Lokasi hotel, waktu kedatangan, siapa saja yang akan datang. Suamiku juga ikut tersenyum. Selamat ya, Ayah. Aku mendengarkan percakapan itu sambil makan. Keluarga pejabat yang baru diangkat juga diundang. Kata-kata itu terngiang di telingaku. Bukankah aku juga keluarga? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Kalau begitu, apa saya tidak boleh ikut? Meja makan menjadi hening. 3 pasang mata serempak menatapku. Saya kan juga keluarga. Kirana juga bisa didandani yang cantik, bisa ikut memberi selamat untuk kakek. Ibu mertuaku meletakkan sendoknya dengan keras. Anjani. Iya, Bu. Besok itu isinya orang-orang Nusantara Jaya semua. Kamu tahu, kan? Iya, Bu, tahu. Semuanya orang dari perusahaan besar. Direktur, manajer, semuanya karyawan Nusantara Jaya atau keluarga mereka. Kalau kami membawa menantu yang bekerja di perusahaan kecil entah berantah, kan? Kami jadi malu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ibu mertuaku melanjutkan. Lagi pula, kalau hanya membawa cucu, nanti orang-orang bertanya, menantunya kemana? Jadi, lebih baik kamu dan Kirana di rumah saja. Nanti kami yang carikan alasan. Kirana juga? Aku menatap ibu mertuaku. Wajahnya tampak seolah itu adalah hal yang wajar. Seolah bertanya, apa yang aneh? Membawa cucu untuk diperlihatkan pun tidak boleh? Di acara perayaan kakeknya, cucunya tidak boleh datang? Apa itu hal yang begitu memalukan? Suamiku perlahan memegang tanganku dan berkata, kali ini, kan, yang utama promosi ayah. Kamu mengerti, ya? Lain kali pasti ada kesempatan. Ayah mertuaku ikut menimpali, Anjani. Kamu juga pasti tidak akan nyaman di sana. Isinya orang-orang perusahaan besar semua. Apalagi aku dan Bima, kan? Sama-sama kerja di Nusantara Jaya, kalau kamu ikut. Kelihatannya jadi kurang pas. Aku menunduk menatap piring nasiku. Tidak ada kata yang bisa keluar. Sedih? Bukan. Ini lebih dari sekadar sedih. Ini adalah penghinaan. Di acara promosi ayah suamiku, di mana keluarga berkumpul untuk merayakannya, menantu dan cucunya tidak boleh datang. Hanya karena aku bekerja di perusahaan kecil. Baik, Bu. Saya mengerti. Aku menjawab begitu dan berdiri dari meja. Sambil mencuci piring, aku berpikir. Tadinya aku ingin memberitahu mereka tentang kelulusanku. Ingin menjadikannya kejutan di acara besok. Tapi sekarang, untuk apa?
Paling-paling aku hanya akan mendengar, "Oh ya? Baguslah," dan selesai. Atau mungkin tatapan curiga. Kok bisa? Dan kalaupun mereka mengakuinya, yang mereka akui bukanlah aku, melainkan Nusantara Jaya. Tanganku yang memegang spons mengeras. Sudahlah, tidak usah kuberitahu. Besok di acara itu, akan kutunjukkan dengan caraku sendiri. Saat itu aku sadar. Di rumah ini, aku dan putriku tidak pernah dianggap berada di barisan yang sama. Bahkan, kami tidak punya tempat di barisan itu. Tapi besok akan berbeda. Aku adalah karyawan Nusantara Jaya. Karyawan baru yang masuk dengan kemampuanku sendiri, di perusahaan yang begitu mereka banggakan. Fakta itu akan kutunjukkan besok, secara langsung. Aku tidak akan lagi bersembunyi sebagai menantu yang bekerja di perusahaan kecil. Aku memantapkan hatiku. Malam harinya, ayah mertuaku pulang lebih awal. Di tangannya ada sebotol whisky. "Hari ini kita minum dulu. Merayakan hari besar besok." Ibu mertuaku menyiapkan camilan, dan suamiku duduk di samping ayahnya. Aku mendengarkan percakapan mereka dari dapur sambil mencuci piring. Setelah beberapa gelas, suara ayah mertuaku semakin keras. "Bima, kamu pikir jabatan direktur itu datang begitu saja?" "Tidak, ayah. Tentu tidak mudah." "Bukan tidak mudah. Kamu tahu seberapa besar usahaku untuk sampai di posisi ini?" Ayah mertuaku melanjutkan sambil menenggak minumannya. "Orang-orang yang punya kuasa di bagian personalia itu, aku rawat hubungan dengan mereka. Setiap lebaran aku kirim parcel, aku ikut main golf, kalau diajak minum sampai subuh pun aku temani. 10 tahun aku melakukannya, 10 tahun, aku menghentikan gerakan tanganku. Itu semua namanya koneksi. Koneksi. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan. Anak-anak muda sekarang pikir kalau punya kemampuan, semuanya beres. Dunia ini tidak semudah itu." Ibu mertuaku menimpali, "Benar sekali. Kamu sudah bekerja keras, harus ada orang yang melihatnya." Ayah mertuaku menepuk bahu suamiku. "Bima, kamu tahu waktu kamu diterima kerja seberapa besar campur tangan ayah? Kepala personalianya itu teman main golf ayah. Aku bilang ke dia, 'Tolong perhatikan CV anak saya.' 'Ya, ayah, itu kan. Sudah, tidak apa-apa. Semua orang juga begitu. Kalau tidak, kita yang bodoh. Bukannya kamu tidak mampu, tapi karena orang mampu itu terlalu banyak, jadi harus dibuat menonjol. Itulah tugas seorang ayah." Aku berdiri terpaku sambil memegang spons. Jadi, Bima diterima kerja karena campur tangan ayahnya. Suamiku hanya tersenyum canggung. Tidak menyangkal, tidak juga membenarkan. Ayah mertuaku mengisi gelasnya lagi. "Promosi kali ini juga sama. Ada orang yang kukenal di komite penilai. Sejak tahun lalu sudah kurawat baik-baik. Lebaran kukirim bingkisan, ulang tahun kukirim whisky. Tentu saja kemampuan itu penting, tapi kemampuan saja tidak cukup. Harus ada yang mendorong dari atas." Ibu mertuaku berkata dengan puas, "Itu semua berkat usahamu yang rajin membangun jaringan. Orang lain hanya mengeluh kenapa tidak naik pangkat, tapi tidak mau berusaha seperti kamu. Makanya, di dunia ini tidak ada yang gratis. Semua ada hasilnya sesuai apa yang kita tanam." Suara ayah mertuaku semakin keras karena mabuk. "Dengar? Ya? Tahun lalu ada manajer di bawahku, namanya Budi. Kemampuannya bagus. Tapi aku bilang ke personalia, orang ini agak bermasalah. Langsung namanya dicoret dari daftar promosi." "Kenapa, ya? Memang ada masalah apa?" tanya suamiku. "Masalah? Tidak ada. Aku hanya tidak suka dia. Setiap rapat selalu membantahku, selalu mengkritik ideku. Kalau orang seperti itu naik pangkat, aku yang repot." Tanganku yang memegang spons mengeras. Menyingkirkan orang yang berkompeten hanya karena tidak suka, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Setidaknya, tidak bagiku. Cerita yang seharusnya memalukan, kini diceritakan dengan bangga di bawah pengaruh alkohol. Mencampuri urusan personalia, membangun koneksi dengan hadiah, bahkan membantu penerimaan kerja anaknya. Itukah rahasia kesuksesan 30 tahun kariernya? Selesai mencuci piring, aku masuk ke kamar. Suamiku masih di ruang keluarga, minum bersama ayahnya. Aku duduk di tempat tidur dan berpikir lama.
Haruskah aku diam saja? Ini urusan keluarga orang lain, bukan urusanku. Lagi pula, aku di rumah ini hanyalah menantu dari perusahaan kecil. Ayah mertuaku jadi direktur atau tidak, hidupku tidak akan banyak berubah. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Cerita yang kudengar tadi tidak mau pergi dari kepalaku. Mengirim hadiah kepada atasan, membantu anaknya diterima kerja, menyingkirkan bawahan yang tidak disukai. Dan semua itu diceritakan dengan bangga. Jika ayah mertuaku menjadi direktur, kekuasaannya di bidang personalia akan semakin besar. Ia akan bisa memengaruhi lebih banyak penerimaan dan promosi karyawan. Seperti yang telah ia lakukan selama ini. Dan di antara itu semua, orang-orang yang benar-benar berkompeten mungkin akan kehilangan kesempatan. Seperti Pak Budi, orang-orang yang tersingkir hanya karena tidak bisa menjilat atasan akan semakin banyak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya menantu. Tapi, satu orang terlintas di benakku, ibuku. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke kantor, aku menelepon ibuku sambil berjalan ke stasiun. Bu, ini Anya nih. Iya, Anjani. Ada apa? Lagi di jalan. Ya? Iya. Bu, boleh bicara sebentar? Tentu. Katakan saja. Aku ragu sejenak, bingung bagaimana memulainya. Bu, persiapan acara akhir tahunnya lancar? Iya. Hampir selesai semua. Besok setelah pengumuman, ibu resmi kembali. Ibuku dijadwalkan akan mengumumkan kembalinya ia ke jajaran manajemen di acara akhir tahun Nusantara Jaya besok. Nusantara Jaya, perusahaan yang begitu dibanggakan keluarga mertuaku. Mereka masih belum tahu bahwa orang yang pertama kali mendirikan perusahaan itu adalah ibuku. 30 tahun lalu, ibuku bersama ayahku mendirikan Nusantara Jaya. Dimulai dari kantor kecil dengan 5 karyawan, dalam 10 tahun perusahaan itu tumbuh menjadi konglomerat. Mereka bekerja siang malam, tanpa mengenal akhir pekan, bolak-balik ke bank sampai lelah. Ibuku bahkan pernah menunda gajinya sendiri berbulan-bulan, demi membayar gaji karyawan. Perusahaan yang mereka bangun dengan darah dan keringat itulah Nusantara Jaya. Namun, setelah ayahku meninggal dalam kecelakaan mendadak, ibuku harus memilih. Melanjutkan memimpin perusahaan, atau merawatku yang masih kecil. Ibuku memilihku. Ia menunjuk jajaran direksi profesional dan mundur dari manajemen. Sebagai pemegang saham terbesar, ia masih terlibat dalam dewan direksi, tapi tidak pernah tampil di depan publik. Setelah hampir 20 tahun hidup tenang, kini ia akan kembali. Aku tidak pernah memberitahu mertuaku tentang ini karena beberapa alasan. Awalnya, aku tidak ingin memberi mereka beban. Mengetahui bahwa besan mereka adalah pendiri perusahaan tempat mereka bekerja mungkin akan membuat mereka canggung. Dan jujur saja, aku juga khawatir mereka akan mencoba memanfaatkan latar belakang ibuku. Itu adalah bentuk rasa hormat, sekaligus bentuk pertahanan diri. Bu, iya, aku dengar belakangan ini ada banyak isu soal personalia di perusahaan. Personalia? Isu apa? Hanya, bisakah ibu memeriksa sekali lagi, apakah ada orang yang menyalahgunakan wewenang untuk urusan keluarga? Di seberang telepon, hening sejenak. Anjani, ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya saja, mumpung ibu akan kembali, aku ingin perusahaan berjalan dengan adil. Aku tidak menyebut nama ayah mertuaku. Aku tidak menjelaskan secara rinci siapa dan bagaimana. Aku hanya meminta ibuku untuk memeriksanya sekali lagi secara adil. Aku ingin orang-orang yang bekerja keras mendapatkan kesempatan yang pantas. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi kalau memang ada yang salah, tolong diluruskan. Ibuku berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Baiklah. Sebenarnya, saat persiapan kembali ini, Ibu sudah menerima laporan audit internal. Ada beberapa dugaan yang muncul. Masih dalam proses verifikasi, tapi seperti katamu, Ibu akan minta mereka memeriksanya lebih teliti lagi. Terima kasih, Bu. Tapi, Anjani, kamu tidak apa-apa, kan? Suaramu terdengar aneh. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin Ibu mengambil keputusan yang tidak akan membuat Ibu malu di hadapan banyak orang. Ibuku tertawa singkat. Tentu, Ibu juga ingin begitu. Baiklah. Terima kasih. Setelah menutup telepon,
Aku menuruni tangga stasiun. Aku tidak meminta balas dendam. Aku tidak meminta ayah mertuaku dipecat, atau skandal penerimaan suamiku dibongkar. Aku hanya meminta keadilan. Jika ada yang salah, luruskan. Hanya itu. Malam itu, aku kembali memeriksa email dari Personalia Nusantara Jaya. Undangan untuk menghadiri sesi perkenalan karyawan baru di acara akhir tahun besok. Aku membuka lemari dan mengeluarkan pakaian untuk besok. Setelan yang kupakai saat wawancara. Blazer, biru dongker yang rapi dan blus putih. Saat mencobanya di depan cermin, aku melihat sosok yang asing. Apakah ini orang yang sama, yang memakai celemek dan mencuci piring di rumah mertua? Keluarga mertuaku akan datang ke sana sebagai keluarga pejabat yang baru diangkat. Aku akan datang ke tempat yang sama sebagai karyawan baru Nusantara Jaya. Hotel yang sama, ballroom yang sama, tapi dengan status yang sama sekali berbeda. Dari ruang keluarga, aku masih bisa mendengar tawa ayah mertuaku. Ia pasti sedang minum sambil menantikan pengumuman promosi besok. Ibu mertuaku mungkin sedang menyetrika kebaya untuk besok. Tak seorang pun dari mereka tahu apa yang akan terjadi. Aku sendiri pun tidak tahu persis. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi bersembunyi. Aku akan berdiri dengan kakiku sendiri, dengan namaku sendiri, bukan sebagai menantu dari perusahaan kecil, melainkan sebagai Anjani dari tim strategi pemasaran Nusantara Jaya. Itulah pilihan yang kubuat untuk diriku sendiri. Sore hari acara. Keluarga mertuaku sudah sibuk sejak pagi. Ayah mertuaku mengenakan setelan jas barunya, berdiri di depan cermin sambil merapikan dasi. Ibu mertuaku mengenakan kebaya anggunnya, wajahnya berseri-seri penuh antusias. Hari ini adalah hari bersejarah bagi keluarga kita, kata ayah mertuaku di depan cermin. Setelah 30 tahun, akhirnya jadi direktur. Mulai besok, panggil aku Pak Direktur Pranoto. Ibu mertuaku menimpali, benar. Sekarang tidak akan ada lagi yang berani meremehkanmu di kantor. Bima. Kamu juga pasti akan dapat keuntungan dari promosi ayah, kan? Tentu, Bu. Suamiku juga sudah rapi dengan setelan jasnya, sedang memakai sepatu di dekat pintu. Aku mengamati mereka dari dapur. Ibu mertuaku melirikku sekilas. Anjani, kami berangkat ya. Jaga Kirana baik-baik. Makan malam, panaskan saja yang ada di kulkas. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Ketiganya pergi sambil tertawa. Pintu tertutup, suara lift menjauh, dan apartemen menjadi sunyi. Aku berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Tak lama kemudian, mobil keluarga mertuaku keluar dari area parkir. Aku berdiri diam, mengamati mobil hitam itu menghilang dari kompleks apartemen. Setelah itu, aku membuka lemari. Setelan yang sudah kusiapkan semalam tergantung di sana. Blazer biru dongker dan blus putih. Pakaian yang kupakai saat wawancara. Aku mandi, mengeringkan rambut, dan berdandan. Sedikit lebih serius dari biasanya. Aku merapikan alisku, memakai lipstik, dan mengenakan anting. Aku berdiri di depan cermin. Sosok yang kulihat terasa asing, bukan lagi orang yang memakai celemek dan mencuci piring. Bukan orang yang makan diam-diam di sudut meja makan, bukan orang yang disebut menantu dari perusahaan kecil. Seseorang yang lain berdiri di dalam cermin itu. Sebelum berangkat, aku menatap cermin sekali lagi. Bohong jika aku bilang tidak gugup, tapi aku tidak ingin kembali ke kehidupanku yang dulu. Aku tiba di hotel sekitar 1 jam setelah keluarga mertuaku. Saat memasuki lobi, kulihat meja registrasi bertuliskan, Gala Tahunan Grup Nusantara Jaya. Aku mengantre, dan tak lama tibalah giliranku. Selamat sore, Ibu. Boleh tahu namanya? Anjani. Seharusnya terdaftar sebagai karyawan baru dari tim strategi pemasaran. Petugas memeriksa daftar dan memberikanku sebuah kartu nama gantung. Grup Nusantara Jaya, tim strategi pemasaran, Anjani. Aku menggenggam kartu itu dan menatapnya lama. Sepotong plastik kecil ini yang akan menjadi bukti keberadaanku di sini malam ini. Aku mengalungkan kartu itu di leher dan berjalan menuju ballroom. Dari ujung koridor, terdengar suara riuh, tawa orang-orang, denting gelas, suara MC yang sedang mengetes mikrofon. Aku berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Keluarga mertuaku pasti sedang duduk di dalam sana sebagai keluarga pejabat yang akan dipromosikan.
aku akan masuk ke tempat yang sama sebagai karyawan baru. Hotel yang sama, ballroom yang sama, tapi melalui pintu yang sama sekali berbeda. Aku kembali melangkah. Pintu ballroom semakin dekat. Aku membuka pintu ballroom dan masuk. Pemandangan di hadapanku membuatku sejenak menahan napas. Lebih dari 1.000 orang duduk mengelilingi meja-meja bundar. Lampu gantung kristal raksasa berkilauan di langit-langit, dan di atas panggung, layar besar menampilkan tulisan gala tahunan grup Nusantara Jaya. Inilah acara akhir tahun sebuah perusahaan raksasa. Tempat yang begitu dibanggakan oleh keluarga mertuaku. Setiap meja dihiasi dengan anggur dan makanan, dan orang-orang berjas rapi saling menyapa dan tertawa. Musik jazz mengalun lembut, dan para pelayan sibuk berlalu lalang mengisi gelas. Di tengah kemegahan ini, aku tiba-tiba merasa kecil. Apa aku pantas berada di sini? Pikiran itu sempat terlintas. Tapi aku menyentuh kartu nama di leherku dan meyakinkan diri. Aku juga karyawan Nusantara Jaya. Aku berhak berada di sini. Aku mencari tempat duduk di bagian belakang, agar tidak terlalu menarik perhatian. Sambil melihat sekeliling, aku melihat punggung-punggung yang kukenali di meja depan. Ayah mertua, ibu mertua, dan suamiku. Mereka duduk berdampingan di meja yang dekat dengan panggung. Ayah mertuaku terus merapikan kerah jasnya sambil melihat sekeliling, sementara ibu mertuaku merapikan selendang kebayanya dengan wajah berseri-seri. Dari jauh pun terlihat betapa istimewanya hari ini bagi mereka. Promosi direktur yang ditunggu selama 30 tahun. Untuk momen ini, ia mengirim hadiah kepada atasan, bermain golf, dan menemaninya minum sampai subuh. Semua yang ia ceritakan dengan bangga semalam, ia yakini akan membuahkan hasil hari ini. Ibu mertuaku, entah sudah berapa lama ia menantikan momen ini. Momen di mana ia mendapatkan gelar keluarga direktur perusahaan besar. Dan suamiku, ia pasti berharap akan mendapat keuntungan dari promosi ayahnya. Jantungku mulai berdebar kencang. Rasanya hanya aku yang tahu apa yang akan terjadi di sini. Atau lebih tepatnya, aku pun tidak tahu persis. Aku tidak tahu bagaimana ibuku menindaklanjuti permintaanku, atau apa hasil audit internalnya. Tidak ada yang pasti, tapi aku punya firasat buruk. Tak lama kemudian, lampu meredup dan sorotan cahaya mengarah ke panggung. MC naik ke atas panggung. Selamat malam, para karyawan dan keluarga besar grup Nusantara Jaya, selamat datang. Tepuk tangan memenuhi ballroom. Pada malam ini, akan ada beberapa pengumuman penting. Pertama, kami akan memperkenalkan para calon direktur yang telah memimpin pertumbuhan Nusantara Jaya tahun ini. Aku menahan napas. Aku melihat ke arah meja mertuaku. Ayah mertuaku duduk tegak menatap panggung. Kedua tangannya diletakkan rapi di atas meja, menunggu namanya dipanggil. Di sebelahnya, ibu mertuaku berbisik pada suamiku, mungkin berkata, sebentar lagi nama ayahmu disebut. Suamiku mengangguk sambil menatap panggung. MC membalik kertas dan melanjutkan. Tahun ini, ada total 4 orang yang akan dipromosikan. 4 orang. Ayah mertuaku pasti salah satunya. Setelah 30 tahun mengabdi dan, menurut pengakuannya sendiri, dengan segala upaya yang telah ia lakukan. Tetapi saat itu, ekspresi MJ sedikit berubah. Wajahnya yang ceria menjadi sedikit kaku. Ia berhenti sejenak, dan tampak memeriksa kembali kertas di tangannya. Sebelum pengumuman, ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Ballroom menjadi hening. Suara riuh dan denting gelas berhenti. Baru-baru ini, dalam proses audit internal, MC melanjutkan dengan perlahan, ditemukan adanya kasus penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan dan promosi keluarga. Seketika, seluruh ballroom seolah membeku. Aku menahan napas. MC melanjutkan. Oleh karena itu, calon direktur yang bersangkutan telah dicabut dari daftar promosi kali ini, dan kasusnya akan diserahkan kepada komite disipliner. Suara bisik-bisik mulai menyebar. Orang-orang saling berpandangan, bertanya-tanya, dan berbisik pada orang di sebelahnya. Siapa, ya? Sepertinya aku tahu siapa. Jangan-jangan orang itu? Aku melihat ke arah ayah mertuaku. Wajahnya pucat pasi, ekspresi percaya diri yang tadi ia tunjukkan saat menatap panggung benar-benar lenyap. Kedua tangannya gemetar di atas meja, bibirnya kering. Ibu mertuaku memegang lengan suamiku,
dan mengatakan sesuatu. Suamiku hanya menatap panggung dengan wajah kaku. MC melanjutkan. Sejak didirikan, Grup Nusantara Jaya selalu menjadikan sistem personalia yang adil sebagai nilai utama kami. Prinsip ini tidak akan pernah goyah. Baiklah, kami akan umumkan daftar final direktur yang baru. Di layar, nama-nama muncul satu persatu. Nama pertama, nama kedua, nama ketiga, nama keempat tidak pernah disebut. Dan di antara nama-nama itu, tidak ada nama Pranoto. Ayah mertuaku hendak berdiri, tapi ibu mertuaku buru-buru menariknya duduk kembali. Pandangan orang-orang di sekitar mulai melirik ke arah meja mereka. Semua orang tahu siapa yang namanya hilang dari daftar, siapa yang promosinya dibatalkan karena skandal. Sepertinya, kecuali aku, semua orang di sini sudah bisa menebaknya. Sudah kuduga. Aku sering lihat dia bolak-balik ke ruang personalia. Katanya waktu anaknya diterima kerja juga ada main belakang. Kasihan sekali orang-orang yang kerja di bawahnya. Katanya sering dapat perlakuan tidak menyenangkan. Benar, ingat Pak Budi? Gara-gara tidak disukai, promosinya ditunda, akhirnya dipindah ke divisi lain. Iya, orang-orang hebat semua rontok di bawah dia. Bisikan-bisikan itu terdengar dari berbagai arah. Ayah mertuaku menunduk, kedua tangannya bertumpu di meja. Pundaknya terkulai, kebanggaan yang tadi ia tunjukkan lenyap tak berbekas. Ibu mertuaku terus melihat sekeliling, mencoba menghindari tatapan orang, tapi semua mata sudah tertuju pada meja mereka. Dengan kebaya anggunnya, entah betapa ia menantikan hari ini, dan bagaimana perasaannya sekarang. Suamiku hanya menatap lurus ke depan tanpa kata. Entah apa yang ia pikirkan. Mungkin ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku mengepalkan tanganku. Aku baru menelepon ibuku semalam, aku jelas mengatakan, bukan untuk balas dendam, hanya untuk keadilan. Tapi ini, apakah ibuku melakukannya karena teleponku? Atau memang masalah ini sudah ditemukan dalam audit internal? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti. Karier 30 tahun ayah mertuaku hancur di saat ini. Dan di sampingnya, ibu mertua dan suamiku tidak bisa mengangkat kepala mereka di bawah tatapan 1000 orang. Mungkin ini adalah hasil yang setimpal. Membangun koneksi dengan atasan, membantu anaknya diterima kerja, menyingkirkan bawahan yang tidak disukai. Begitulah cara ia hidup selama 30 tahun. Entah berapa banyak orang yang menjadi korban ketidakadilannya. Bagi orang-orang itu, hari ini mungkin adalah hari di mana keadilan ditegakkan. Aku menatap panggung dengan diam. Ia menuai apa yang ia tanam. Yang kuinginkan bukan balas dendam. Aku hanya ingin keadilan. Dan ketika keadilan ditegakkan, inilah hasilnya. Ballroom kembali riuh. MC mencoba mencairkan suasana. Baiklah, untuk mengubah suasana, mari kita sambut rekan-rekan baru yang akan bergabung dengan keluarga besar Nusantara Jaya tahun ini. Perkenalan karyawan baru. Giliranku akan segera tiba. Aku perlahan berdiri dari kursi, jantungku berdebar kencang. Telapak tanganku berkeringat, lututku sedikit gemetar. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku berjalan perlahan ke arah panggung. Di area tunggu di samping panggung, beberapa karyawan baru sudah berbaris. MC memanggil nama mereka satu persatu. Dari tim riset dan pengembangan, Saudara Park Jung-min. Dari tim strategi penjualan, Saudari Choi Yoo-jin. Satu persatu mereka naik ke panggung, memberikan salam singkat, lalu turun, giliranku semakin dekat. Dari tim manajemen produksi, Saudara Lee Jae-hyuk. Berikutnya adalah aku. Aku menarik napas dalam-dalam, menggepalkan dan membuka tanganku berulang kali. Lalu, suara MC menggema. Dari tim strategi pemasaran, Saudari Anjani, aku melangkah naik ke panggung. Sorotan lampu menyilaukan mataku, aku merasakan tatapan lebih dari 1000 orang tertuju padaku. Aku melihat ke arah penonton, dan aku menemukannya. Di meja depan, dekat panggung, ayah mertua, ibu mertua, suamiku. Ketiganya menatapku. Ayah mertuaku berdiri kaku dengan mulut setengah terbuka. Di atas wajahnya yang sudah syok karena pembatalan promosi, kini tertimpa syok yang lain. Ibu mertuaku menatapku dengan mata terbelalak, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Tangannya yang memegang ujung kebaya gemetar, terlihat bahkan dari jauh.
Suamiku hanya menatapku dengan pandangan kosong. Wajah tanpa ekspresi, aku berdiri di depan mikrofon. Selamat malam. Suaraku, yang kukira akan gemetar, ternyata terdengar tenang. Saya memulai karier saya dari sebuah perusahaan kecil, dan akhirnya bisa sampai di sini. Aku sengaja menyebut kata perusahaan kecil. Meskipun skalanya berbeda, saya percaya bahwa semangat untuk melayani pelanggan adalah sama. Di Nusantara Jaya, saya akan belajar dengan giat dan berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Mohon bimbingannya. Tepuk tangan terdengar. Aku menunduk, memberi hormat, lalu turun dari panggung. Dalam perjalanan kembali, aku sekali lagi melihat ke arah meja mertuaku. Ibu mertuaku memegang lengan suamiku dan mengatakan sesuatu. Suamiku tampak menggelengkan kepala, ayah mertuaku masih menatap meja dengan wajah kaku. Saat itu aku tahu apa yang mereka pikirkan. Orang yang selama ini mereka remehkan sebagai menantu dari perusahaan kecil, kini dengan bangga diterima di perusahaan yang begitu mereka banggakan. Orang yang mereka larang ikut ke acara karena memalukan, kini diperkenalkan sebagai karyawan Nusantara Jaya di tempat ini. Aku kembali ke tempat dudukku. Jantungku masih berdebar. Tapi kali ini bukan karena takut. Akhirnya, aku berdiri di sini dengan namaku sendiri. Bukan sebagai menantu dari perusahaan kecil, melainkan sebagai Anjani dari tim strategi pemasaran Nusantara Jaya. Dan ini belum berakhir. Masih ada giliran ibuku. Setelah perkenalan karyawan baru, ada waktu istirahat sejenak. Orang-orang mulai berdiri, mengambil minuman, dan saling menyapa. Suara riuh memenuhi ballroom. Aku duduk di kursiku dan minum seteguk air. Tanganku masih sedikit gemetar. Kupikir aku sudah tenang di atas panggung, tapi tubuhku berkata lain. Saat itu, aku merasakan tatapan. Aku mengangkat kepala dan melihat ketiga orang di meja mertuaku sedang menatapku. Ayah mertuaku menggertakkan giginya. Wajahnya menunjukkan campuran amarah dan kebingungan. Hari ini ia dipermalukan 2 kali, promosi direktur dibatalkan, dan menantu yang diremehkannya muncul sebagai karyawan baru. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Ia menatapku tajam seolah tidak percaya, lalu mulai berbicara pada suamiku. Bibirnya bergerak cepat, bahkan dari jauh pun terlihat. Mungkin ia bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Suamiku hanya menunduk, tidak menjawab. Jujur, aku tidak bisa melihat jelas ekspresi wajah suamiku. Tapi dari bahunya yang terkulai, aku bisa menebak apa yang ia pikirkan. Apakah ia menyalahkanku? Atau menyalahkan dirinya sendiri? Apapun itu, sekarang tidak penting bagiku. Aku tidak memalingkan muka. Aku balas menatap mereka. Selama ini aku selalu menunduk, sekarang giliranku untuk mengangkat kepala. Tak lama kemudian, ibu mertuaku berdiri. Ia tampak ingin berjalan ke arahku, tapi ayah mertuaku menahan lengannya dan menyuruhnya duduk. Ia pasti sadar akan tatapan orang-orang di sekitarnya. Setelah dipermalukan, ia tidak mungkin membuat keributan dengan menantunya di tengah ballroom. Ibu mertuaku terpaksa duduk kembali, tapi tatapannya tetap tajam menusuk ke arahku. Aku perlahan memalingkan muka. Aku tidak perlu lagi melihat mereka. Tiba-tiba, kenangan masa lalu melintas di benakku. Hari pertama pernikahan, saat ibu mertuaku mendengar nama perusahaanku dan bertanya dengan ragu, "Itu perusahaan apa?" Saat itu aku menjelaskan dengan semangat, tapi perhatiannya sudah beralih. Ulang tahun pertama Kirana, saat aku hanya bertugas melayani tamu sementara suamiku diperkenalkan kepada semua orang. Momen saat aku terdorong keluar dari bingkai foto keluarga. Hari-hari saat aku mendengar, Kirana harus seperti ayah, masuk perusahaan besar di depan anakku. Dan beberapa hari yang lalu, saat aku dilarang ikut ke pesta promosi dengan alasan tidak perlu repot-repot datang. Bahkan cucunya pun diminta untuk ditinggal. Semua momen itu kembali terlintas. Aku merasa sedih, marah, dan terhina, tapi aku menahannya. Demi kedamaian rumah tangga, demi anakku, aku hanya diam, tapi sekarang aku tahu, diam tidak membuatku dihargai. Semakin aku diam, semakin aku dianggap remeh. Dan aku tidak bisa lagi membesarkan putriku di tengah keluarga yang rela meninggalkan cucunya demi gengsi mereka. Hari ini, aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Aku datang ke sini dengan kakiku sendiri,
dan berdiri di atas panggung dengan namaku sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Dari meja sebelah, aku mendengar bisikan. Orang itu, katanya menantu dari bapak yang promosinya dibatalkan tadi. Wah, serius? Menantunya masuk ke perusahaan yang sama? Tapi kenapa datang sendiri? Kok tidak bersama keluarga? Entahlah, sepertinya ada masalah. Bisikan-bisikan itu terdengar di telingaku. Bohong jika aku bilang tidak terganggu. Tapi aku tidak merasa malu. Aku datang ke sini dengan kemampuanku. Bukan karena koneksi atau latar belakang siapapun. Tentu, ibuku adalah pendiri perusahaan ini. Tapi aku tidak pernah menyebutkannya sekalipun saat wawancara. Aku tidak menuliskannya di CV. Aku lulus murni karena pengalaman dan portofolioku. Ibuku juga menginginkan itu. Kamu harus masuk dengan kemampuanmu sendiri, agar kamu bisa bangga, katanya. Karena itu, aku merasa bangga. Lampu kembali meredup. Waktu istirahat selesai, dan acara berikutnya akan dimulai. MC kembali naik ke panggung. Baiklah, kita akan memasuki acara puncak malam ini. Puncak acara. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu acara apa ini. Ibuku sudah memberitahuku sebelumnya. Malam ini, akan ada pengumuman resmi kembalinya ibuku ke jajaran manajemen Nusantara Jaya. MC melanjutkan. Untuk menyambut era baru Nusantara Jaya, kami akan menghadirkan seseorang yang sangat istimewa. Ballroom menjadi hening. Lebih dari 1.000 orang serempak menatap panggung. Beliau adalah salah satu pendiri Nusantara Jaya, dan juga pemegang saham terbesar. Setelah 20 tahun, beliau akan kembali memimpin. Aku menatap panggung dengan tenang. Dari meja mertuaku, terdengar bisikan. Mungkin mereka bertanya, pendiri? Siapa? Sebentar lagi mereka akan tahu. Siapa ibuku? Dan ibu dari orang yang selama ini mereka remehkan sebagai menantu dari perusahaan kecil adalah orang yang mendirikan perusahaan yang begitu mereka banggakan. MC meninggikan suaranya. Mari kita sambut pendiri dan pemegang saham mayoritas grup Nusantara Jaya, Ibu Dewi Anggraini. Tepuk tangan membahana. Dari samping panggung, seorang wanita berjalan keluar. Mengenakan setelan bisnis, berwarna biru tua yang elegan dengan kalung mutiara. Rambutnya dipotong pendek rapi. Langkahnya tenang namun mantap. Itu ibuku. Ibuku yang berdiri di hadapan lebih dari 1.000 orang itu, tampak sangat berbeda dari ibu yang kukenal di rumah. Biasanya ia adalah sosok yang hangat dan lembut, yang minum teh bersamaku sambil mengobrol, dan tertawa saat bermain dengan Kirana. Tapi ibu yang berdiri di panggung saat ini, adalah seorang pemimpin yang memimpin ribuan karyawan. Ibuku berdiri di tengah panggung dan memandang seluruh penonton. Meskipun ribuan pasang mata tertuju padanya, ia tidak goyah sedikit pun. Ia menerima semua tatapan itu seolah itu adalah hal yang wajar. Berdiri di depan mikrofon, ibuku mulai berbicara. Selamat malam, saya Dewi Anggraini. Suaranya menggema di seluruh ballroom. 30 tahun yang lalu, saya bersama almarhum suami saya memulai Nusantara Jaya dari sebuah kantor kecil. Perusahaan yang dimulai dengan 5 karyawan dan 6 meja. Ibuku berhenti sejenak dan memandang penonton. Saat itu, yang kami miliki hanyalah keahlian dan semangat. Tapi kami percaya itu sudah cukup. Kami ingin menciptakan perusahaan di mana orang-orang yang berkompeten dihargai dengan adil. Itulah awal dari Nusantara Jaya. Ballroom menjadi hening. Lebih dari 1.000 orang menahan napas, mendengarkan kata-kata ibuku. Setelah suami saya tiada, saya mundur dari manajemen. Saya harus membesarkan putri saya yang masih kecil. Dan saya pikir perusahaan akan baik-baik saja di tangan para profesional yang hebat. Putri saya. Saat kata itu diucapkan, jantungku berdebar kencang. Tapi setelah 20 tahun, saya merasa sudah saatnya untuk kembali. Suara ibuku menjadi lebih tegas. Nusantara Jaya harus menjadi perusahaan yang adil, perusahaan di mana orang yang berkompeten dihargai, dan usaha keras diberi imbalan. Itulah cita-cita saya saat pertama kali mendirikan perusahaan ini. Aku melirik ke arah meja mertuaku. Wajah ayah mertuaku benar-benar kaku, lebih pucat dari saat pengumuman pembatalan promosi tadi. Ia sepertinya baru menyadari arti dari kata pemegang saham terbesar yang diucapkan MC tadi. Siapa pemilik sejati perusahaan ini? Siapa yang membatalkan promosinya?
Dan putri dari siapa menantu yang selama ini ia remehkan? Ibu mertuaku menatap panggung dengan mulut setengah terbuka. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Serbet di tangannya diremas tanpa sadar. Suamiku hanya menunduk menatap meja. Ibuku melanjutkan. Mulai hari ini, saya akan kembali memimpin Nusantara Jaya, dan saya akan menyampaikan arah baru yang akan kita tuju. Di layar, sebuah slide muncul. Rencana Inovasi Manajemen Nusantara Jaya. Di bawah judul itu, tercantum beberapa poin. Pertama, kami akan merombak total sistem personalia. Kami akan menerapkan sistem evaluasi yang adil, dan membangun sistem promosi yang berbasis pada kompetensi, bukan senioritas. Saat kata-kata itu diucapkan, tepuk tangan terdengar dari berbagai sudut ballroom, terutama dari meja-meja yang diisi oleh karyawan muda. Mungkin mereka adalah orang-orang yang selama ini merasa frustrasi dengan sistem yang tidak adil. Kedua, kami akan memperkuat sistem audit internal. Seperti yang diumumkan hari ini, siapapun yang mendapatkan posisi dengan cara yang tidak adil akan dimintai pertanggungjawaban. Bahu ayah mertuaku tersentak. Aku kembali menatap panggung. Ibuku memandang seluruh penonton, lalu sejenak, sangat sejenak, mata kami bertemu. Ibuku tersenyum. Senyum yang sangat tipis, tapi aku mengerti artinya. Kamu hebat. Itulah pesan yang terkandung dalam tatapannya. Tanpa sadar, mataku terasa panas. Ibuku kembali menatap lurus ke depan dan melanjutkan. Mari kita bersama-sama membangun 30 tahun baru bagi Nusantara Jaya. Terima kasih. Tepuk tangan riuh menggema. Lebih dari 1.000 orang serempak berdiri dan memberikan standing ovation. Ibuku menunduk, memberi hormat, lalu turun dari panggung. Sambil bertepuk tangan, aku sekali lagi melihat ke arah meja mertuaku. Ketiganya tidak bertepuk tangan. Ayah mertuaku hanya duduk kaku dengan kedua tangan di atas meja. Ibu mertuaku terus melihat sekeliling dengan wajah cemas. Suamiku masih menunduk. Selama standing ovation berlangsung, aku kembali melihat ke arah meja mertuaku. Wajah ketiganya benar-benar membeku. Ayah mertuaku menatap ibuku di atas panggung dengan pandangan kosong. Wajahnya menunjukkan campuran syok, kebingungan, dan ketakutan. Ia pasti mengenalinya. Besan? Kami pernah bertemu saat pertemuan keluarga sebelum pernikahan, dan beberapa kali saat lebaran. Tentu saja, ia tidak tahu persis apa pekerjaan ibuku. Ia hanya tahu bahwa ibuku pernah punya usaha, sekarang sedang istirahat. Tapi Besan itu ternyata adalah pendiri dan pemegang saham terbesar perusahaan tempatnya bekerja selama 30 tahun. Orang yang membatalkan promosinya. Ibu mertuaku memegang lengan ayah mertuaku dan mengatakan sesuatu. Bibirnya bergerak cepat. Mungkin ia berkata, "Itu kan ibunya Anjani?" Bagaimana bisa? Ayah mertuaku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Suamiku mengangkat kepala, menatap panggung, lalu perlahan memalingkan wajahnya dan mencariku. Mata kami bertemu. Di mata suamiku, ada berbagai macam emosi. Rasa dikhianati, amarah, dan mungkin ketakutan. Aku tidak memalingkan muka. Acara berakhir, dan orang-orang mulai beranjak dari kursi mereka. Aku perlahan berdiri. Ibuku sedang menyapa para direktur di bawah panggung. Aku harus menghampirinya. Saat itu, seseorang menghalangi jalanku. Ibu mertuaku, kamu. Suaranya gemetar. Di belakangnya, berdiri ayah mertua dan suamiku. Ayah mertuaku, yang tadi begitu angkuh, kini tampak lesu dengan bahu terkulai. Ibu. Aku menjawab dengan tenang. Mata ibu mertuaku bergerak gelisah. Mata yang biasanya menatapku rendah, kini seolah tidak tahu harus melihat kemana. Itu. Orang itu. Ibu mertuaku menunjuk ke arah panggung, kalimatnya tidak selesai. Iya, itu ibu saya. Aku menjawab singkat. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar konfirmasi langsung sepertinya lebih mengejutkan. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang? Suara ibu mertuaku meninggi. Itu bentuk rasa hormat, Bu. Aku menjawab dengan tenang. Rasa hormat? Kalau ibu tahu Besan ibu adalah pendiri perusahaan tempat kalian bekerja, ibu pasti akan merasa tidak nyaman. Ibu saya juga sudah 20 tahun mundur dari manajemen, saya tidak ingin memberi ibu beban dengan menceritakannya. Ibu mertuaku terdiam.
Dan jujur saja, saya juga khawatir. Aku melanjutkan. Khawatir kalau ibu akan mencoba memanfaatkan latar belakang ibu saya. Mencoba meminta bantuan untuk promosi ayah. Atau untuk karier Mas Bima. Kalau itu terjadi, akan merepotkan ibu saya dan juga saya. Wajah ibu mertuaku memerah. Karena itu saya tidak bilang. Itu adalah bentuk rasa hormat, sekaligus bentuk pertahanan diri. Aku melangkah maju dan berkata pelan. Tapi sebagai balasannya, yang saya dapatkan hanyalah penghinaan. Menantu dari perusahaan kecil, perusahaan yang bisa bangkrut kapan saja, beruntung bisa menikah dengan keluarga perusahaan besar. Saya ingat semua kata-kata itu. Ibu mertuaku hendak mengatakan sesuatu, tapi hanya mulutnya yang bergerak tanpa suara. Bu, kalau kita bicara di sini, akan semakin banyak orang yang melihat. Aku berkata dengan tenang. Ibu mertuaku tersentak. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa banyak orang yang sedang memperhatikan kami. Ayah mertuaku melangkah maju. Anjani, kita bicara baik-baik ya. Suaranya benar-benar berbeda. Bukan suara angku yang kemarin malam membanggakan skandal personalianya. Tapi suara yang memohon dan merendah. Ayah, saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Bukan begitu, ini sepertinya ada salah paham. Salah paham? Aku menatap lurus ayah mertuaku. Salah paham yang mana? Yang semalam ayah banggakan karena punya koneksi di komite penilai? Yang ayah bilang sudah membantu penerimaan Mas Bima? Atau yang ayah sengaja menyingkirkan bawahan yang tidak ayah sukai? Wajah ayah mertuaku memerah padam. Itu kan ayah bicara sambil mabuk. Jadi, yang ayah katakan saat mabuk itu tidak benar? Aku tidak mundur. Ayah bilang sudah 30 tahun melakukannya. Koneksi adalah segalanya, kemampuan saja tidak cukup. Bukankah itu filosofi ayah? Ayah mertuaku terdiam. Saat itu, suara yang kukenal terdengar dari belakang. Anjani, ibuku. Ibuku datang menghampiri. Setelah selesai menyapa para direktur, ia mencariku. Keluarga mertuaku serempak menatap ibuku. Ibu mertuaku buru-buru mengubah ekspresinya. Aduh. Bu Besan. Ia berhenti. Panggilan Bu Besan terasa tidak pantas lagi dalam situasi ini. Ibuku menatap keluarga mertuaku dengan tenang. Lama tidak bertemu. Iya. Bu Direktur. Ibu mertuaku tergagap sambil menunduk. Tadi ia hendak memanggil Bu Besan, kini berubah menjadi Bu Direktur. Pemandangan itu terasa lucu sekaligus menyedihkan. Dulu ia meremehkanku, tapi begitu tahu ibuku adalah pimpinan tertinggi, sikapnya berubah 180 derajat. Ternyata, bagi mereka, yang penting bukanlah orangnya, melainkan jabatannya. Ibuku menatapku. Anjani, ayo kita pergi, ada yang perlu kita bicarakan. Iya, Bu. Aku berjalan ke samping ibuku. Saat itu, suamiku angkat bicara. Anjani, aku berhenti. Suamiku melangkah maju. Kenapa kamu tidak bilang? Padaku juga? Suaranya terdengar lebih terluka daripada marah. Aku tadinya mau bilang. Aku menatap suamiku dan menjawab. Saat aku diterima di Nusantara Jaya, aku mau bilang. Aku mau bilang padamu pertama kali. Aku ingin kita merayakannya bersama. Mata suamiku tampak goyah. Tapi hari itu, apa yang dikatakan ibumu, kamu ingat? Suamiku tidak bisa menjawab. Membawa menantu dari perusahaan kecil itu memalukan, katanya. Aku dan Kirana disuruh di rumah saja. Di acara yang dihadiri seluruh keluarga, hanya kami yang disingkirkan. Wajah suamiku mengeras. Dan kamu? Apa yang kamu katakan saat itu? Kamu ingat? Tanyaku. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu mendengar semuanya. Tapi kamu diam saja. Seperti biasanya, suamiku menunduk. Aku menunggu hari itu. Menunggu kamu bilang, Anjani juga harus ikut. Atau Bu, itu keterlaluan. Tapi kamu hanya diam. Selalu seperti itu. Suamiku menggigit bibirnya. Karena itu aku tidak mau bilang. Aku hanya ingin menunjukkannya dengan caraku sendiri. Aku mundur selangkah dan berkata, dan hari ini, sudah kutunjukkan. Suamiku hendak mengatakan sesuatu, tapi aku sudah berbalik.
Aku berjalan keluar dari ballroom bersama ibuku. Sambil berjalan di koridor, ibuku bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" "Iya, Bu, tidak apa-apa." Aku menjawab sambil tersenyum. Aku merasa lega. Semua yang kupendam selama ini, rasanya hari ini terlepas semua. Ibuku merangkul bahuku. "Kamu hebat. Ibu bangga padamu." Ibu juga. Tadi di panggung, ibu keren sekali. Ibuku tersenyum. Ibu juga gugup. Sudah 20 tahun, kan? Kami melewati lobi hotel dan keluar. Udara dingin malam menyentuh wajahku, tapi tidak terasa dingin. Justru terasa segar. "Bu, sepertinya aku akan bercerai." Aku berkata sambil menatap langit. Ibuku terdiam sejenak. "Baiklah, kalau itu keputusanmu, ibu akan mendukung. Terima kasih." "Bu." Aku menggenggam tangan ibuku. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan setelah ini. Proses perceraian mungkin tidak akan mudah, dan aku tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga mertuaku. Tapi aku tidak takut. Aku bukan lagi menantu dari perusahaan kecil. Aku adalah Anjani dari tim strategi pemasaran Nusantara Jaya. Dan yang terpenting, aku adalah orang yang bisa berdiri dengan kakiku sendiri dan memilih jalan hidupku. Itulah diriku yang kutemukan hari ini. 3 bulan telah berlalu. Aku berhasil menyelesaikan proyek pertamaku di tim strategi pemasaran Nusantara Jaya dengan sukses. Sebuah kampanye peluncuran produk baru. Manajer timku memujiku, "Di antara karyawan baru, kamu yang paling cepat beradaptasi." Tentu tidak mudah. Aku harus beradaptasi dengan sistem perusahaan besar yang rumit dan membangun hubungan dengan rekan-rekan baru. Tapi aku tidak pernah merasa lelah. Ini adalah tempat yang kuinginkan. Proses perceraian berjalan lebih lancar dari yang kuduga. Awalnya suamiku menolak, tapi setelah ayahnya dipecat karena skandal personalia, dan ia sendiri diminta mengundurkan diri karena masalah dalam proses penerimaannya, ia tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Ibu mertuaku sampai akhir terus menyalahkanku. "Kamu sengaja melakukan ini, kan? Dari awal kamu memang berniat menghancurkan keluarga kami." Tapi aku tidak menanggapinya. Apapun yang mereka katakan, tidak akan lagi memengaruhi hidupku. Hak asuh Kirana jatuh padaku. Momen tersulit adalah saat memberitahu Kirana tentang perceraian. Aku berpikir berhari-hari bagaimana cara menyampaikannya. "Kirana, ibu mau bicara." "Iya, Bu, apa?" "Mulai sekarang, ibu dan ayah akan tinggal terpisah. Kirana akan tinggal bersama ibu." Kirana berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oke, Bu. Berarti aku tidak perlu ke rumah nenek lagi?" "Iya, tidak perlu lagi." "Syukurlah." Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa sesak. Anak sekecil ini pun merasakan bagaimana ia dan ibunya diperlakukan di rumah itu. Aku memeluk Kirana erat dan berjanji dalam hati. Anak ini tidak akan pernah kubiarkan hidup dinilai dari nama perusahaan atau jabatan seseorang. Aku akan menunjukkan padanya bahwa nilai seseorang tidak diukur dari hal-hal seperti itu. Hari ini hari Sabtu. Aku menggandeng tangan Kirana menuju rumah ibuku. Kami berjanji untuk makan malam bersama setiap minggu. Begitu membuka pintu rumah ibuku, aroma masakan lezat menyambut kami. "Nenek." Kirana berlari masuk bahkan sebelum melepas sepatunya. "Wah, Kirana sudah datang?" Ibuku keluar dari dapur dengan celemeknya. Ia mengangkat Kirana dan tersenyum cerah. "Nenek, aku lapar." "Iya, nenek sudah masak semua makanan kesukaan Kirana. Cuci tangan dulu, ya." Kirana berlari ke kamar mandi. Ibuku menatapku dan tersenyum. "Anjani, sudah datang?" "Iya, Bu." "Ada yang bisa dibantu?" "Tidak ada. Sudah selesai semua." "Duduk saja." Aku duduk di meja makan. Ibuku membawa makanan dan berkata, "Bagaimana di kantor?" "Baik, Bu." "Sibuk, tapi menyenangkan." "Syukurlah. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Ibu akan bantu sebisa mungkin." "Iya, Bu, terima kasih. Tapi aku ingin melakukannya dengan kemampuanku sendiri. Aku tidak mau dapat perlakuan khusus karena aku anak ibu." Ibuku tersenyum. "Ibu tahu. Karena itulah ibu bangga padamu." Kirana berlari keluar dari kamar mandi. "Sudah cuci tangan, ayo makan." Kami bertiga duduk mengelilingi meja makan.
Ibuku menyendokkan nasi ke piring Kirana dan bertanya, "Kirana, di sekolah belajar apa?" "Menggambar. Aku pintar menggambar le." Bu guru memujiku. "Hebat sekali cucu nenek." "Gambar apa?" "Gambar ibu, aku, dan nenek." Bertiga bergandengan tangan. Aku berhenti makan dan menatap Kirana. "Kirana, boleh ibu lihat gambarnya?" "Boleh. Ada di rumah. Nanti kuperlihatkan, ya." "Terima kasih, sayang." Aku mengelus kepala Kirana. Sambil makan, aku melihat keluar jendela. Musim semi akan datang. Di ranting-ranting pohon yang tadinya gundul, kini mulai tumbuh tunas-tunas hijau. Musim dingin yang lalu, aku berdiri di dapur rumah mertuaku, mencuci piring sambil melihat ke ruang keluarga. Ayah mertua, ibu mertua, dan suamiku duduk berdampingan di sofa. Di antara mereka, tidak ada tempat untukku. Aku hanyalah menantu dari perusahaan kecil. Tapi sekarang berbeda. Aku duduk di antara ibu dan Kirana. Di antara orang-orang yang kucintai, dan yang mencintaiku apa adanya. "Bu, ini enak," kata Kirana sambil mengunyah telur dadar gulungnya. "Kirana, jangan bicara saat ada makanan di mulut." "Baik, Bu." Ibuku tersenyum. Aku pun ikut tersenyum. Malam Sabtu yang biasa. Tapi bagiku, ini adalah waktu yang jauh lebih berharga daripada pesta akhir tahun yang megah manapun. Setelah makan, Kirana bermain dengan neneknya di ruang keluarga. Aku mencuci piring sambil melihat keluar jendela. Tiba-tiba, aku teringat acara akhir tahun itu. Momen saat namaku dipanggil di hadapan lebih dari 1.000 orang, momen saat wajah keluarga mertuaku pucat pasi. Momen saat ibuku menatapku dari atas panggung dan tersenyum. Semua momen itu yang membawaku sampai ke sini. Aku bukan lagi orang yang hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Aku adalah orang yang berdiri tegak dengan namaku sendiri. Anjani dari tim strategi pemasaran Nusantara Jaya. Ibunya Kirana. Dan yang terpenting, putri dari Dewi Anggraini, pendiri Nusantara Jaya. Aku tidak lagi malu dengan nama itu. Aku juga tidak ingin menyembunyikannya. Perusahaan yang 30 tahun lalu ibuku mulai dengan 5 karyawan. Cita-citanya untuk menciptakan perusahaan di mana orang yang berkompeten dihargai dengan adil. Aku juga ingin menjadi bagian dari cita-cita itu. Dari ruang keluarga, terdengar tawa Kirana. Aku selesai mencuci piring dan melepas celemekku. Di luar jendela, sinar matahari musim semi terasa hangat. Kini, sebuah awal yang baru telah dimulai. Dulu, aku adalah menantu dari perusahaan kecil. Orang yang mencuci piring, sambil memandangi ruang keluarga. Orang yang terdorong keluar dari bingkai foto keluarga. Orang yang tidak perlu repot-repot datang ke pesta promosi. Tapi sekarang aku tahu. Nilai diriku, aku sendiri yang menentukan. Bukan dari pandangan orang lain, tapi dari tempat di mana aku berdiri dengan kakiku sendiri. Apakah Anda juga merasa lelah karena harus terus menyesuaikan diri dengan standar orang lain? Tidak apa-apa. Nilai Anda. Anda sendiri yang menentukannya. Jika kisah Anjani hari ini menyentuh hati Anda, tandai pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali lagi untuk Anda. Dan jangan lupa, bagikan perasaan dan pemikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar. Mari kita berkomunikasi.